Supporter, kembali lagi bersama saya Meta dan kali ini saya bersama rekan saya ada Alif, ada Ibnu. Kita tadi udah membahas soal prediksi sama peluang ya timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF. Kali ini kita akan membicarakan ya ngobrol-ngobrol soal rekor pertemuan ya timnas Indonesia melawan head to head kayak gitu. Kita mulai dulu dari head to head ya. Dari dilansir dari ini ya website 11 versus 11.com tuh timnas Indonesia tuh berkali-kali ya melawan Malaysia ya ini ya kayak musuh abadi gitu istilahnya kayak gitu ya. Dengan catatan kayak mungkin Alf bisa menjelaskan catatan timnas Indonesia sepanjang pertemuan melawan Malaysia di seluruh turnamen kayak gitu. Berapa kali menang, berapa kali kalah, berapa kali menang. Kayak mirip-mirip gitu ya. Nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang lebih gitu. Lebih tepatnya tipis-tipis ya. Berdasarkan data 11p11.com melansir dari situ bahwa Indonesia sudah 96 kali bertemu sejak 1957 ya, berdasarkan website tersebut. Dari 96 laga tersebut, Indonesia menang 39 kali, imbang 21 kali, dan Malaysia menang 36 kali. Nah, dapat dilihat bahwa duel antara Indonesia dan Malaysia itu begitu sengit ya. Kita lihat bahwa selisih kemenangan di antara dua tim hanya terpaut 3 kemenangan ya. Indonesia 39 kali dan Malaysia 36 kali dengan 21 kali imbang. Jadi begitu catatannya begitu sengit ya dari seluruh laga sejak 1957. Oke, berarti itu cukup sengit ya di semua pertandingan di turnamen gitu. Kalau dari AFF sendiri, dari Ibnu gimana no? Pertemuan selama di AFF kira-kira mereka sudah bertemu berapa kali? Atau timnas menang berapa kali dan kalah berapa kali melawan Malaysia seperti itu? Kalau dari sumber yang aku kutip ya Mbak, ini ya sama sih yang tadi. Indonesia sama Malaysia itu udah 8 kali, sudah 1996 atau itu edisi pertama ya saat itu ya edisi pertama ya. Indonesia itu udah unggul 4 kali ya, itu 4 kali menang, 4 kali kalah. Kalau dilihat dari 5 pertemuan terakhir di Piala AFF gampang terus Malaysia, tapi Indonesia juga tapi itu dengan 3 kali menang, 2 kali kalah ya. Nah, itu kan kalau pertemuan 5 pertandingan terakhir kan, tapi sekitar 10 tahun yang lalu ya, yang di Piala AFF 2012 itu terakhir Indonesia kalah juga 2-0 sama Malaysia. Nah, kalau menurutku 10 tahun terakhir itu ya banyaklah perkembangan dari kedua tim. Berarti juga udah ketemu tadi yang dikatakan Mas Alif, udah ketemu beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir yang itu bisa jadi sedikit patokan untuk memprediksi laga besok mungkin tidak bisa sepenuhnya, tapi kalau dari catatan terakhir itu bisa sedikit kita lihatlah nanti kedepannya gimana, walau nggak menjamin juga. Oke, berarti kalau kita melihat pertemuan di Piala AFF sendiri itu total kira-kira udah 8 kali pertemuan ya, 4 kali menang, 4 kali kalah, istilahnya seimbang, dan itu pertemuan terakhir di Piala AFF tahun 2012 dan itu udah sekitar lama sekali seperti itu kan. Nah, kalau dari Alif sendiri kira-kira 2 tahun terakhir pertemuan melawan Malaysia di turnamen apapun di 2 tahun terakhir kira-kira trennya gimana nih Alif?
apakah membaik atau buruk kayak gitu? Kalau saya mencatatnya di pertemuan terakhir ya, itu terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia ya kalau nggak salah ya. Dia bertemu di satu grup lebih tepatnya. Indonesia dan Malaysia bertemu 2 kali dan parahnya Indonesia kalah dua-duanya. Yang pertama Indonesia kalah tipis 2-3 itu di 6 September 2019. Kalau nggak salah pertandingannya di Gianyar Bali ya. Di kandang sendiri. Iya, kalah 2-3. Lalu di Malaysia, di kandang Malaysia kita kalah 2-0 di tanggal 5 September kalau nggak salah ya. Dari 2 pertemuan itu Indonesia menang 2 kali kekalahan di kualifikasi Piala Dunia yang saya catat. Itu cukup bisa menjadi membekas ataupun juga bisa menjadi motivasi bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki tren terakhir buruknya yang dialaminya gitu. Oke, berarti kayak yang dibilang Ibnu tadi, mungkin 2 tahun terakhir ini yang bisa jadi patokan ya yang dijelaskan Alif tadi untuk melihat peta kekuatan Malaysia untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Malaysia di hari Minggu nanti tanggal 19 Desember 2021. Walaupun 2019 kira-kira kan sudah sekitar 2 tahun ya tidak bertemu, dan mungkin Malaysia pemainnya ada yang sama, ada yang baru, tapi ternyata kayaknya di timnas Indonesia pemainnya itu berubah kayak gitu. Daripada di kualifikasi Piala Dunia zona Asia kemarin. Nah, ini menarik nih. Besok menurut kalian rekor pertemuannya itu bakal gimana nih? Apakah Indonesia lanjut kalah dari Malaysia? Soalnya 2 pertemuan terakhir kalah. Terus apakah justru malah memutus kekalahan itu, catatan itu? Kalau dari Ibnu dulu gimana? Bakal tren rekor itu bakal gimana di 2 pertemuan terakhir nanti untuk semifinal pertandingan hari Minggu nanti? Intinya kalau soal siapa yang ingin menang, mesti keduanya mungkin bakal ngotot sih, mungkin bakal apa ya, mas-masan bakal apa ya, kalau stamina bakal mungkin 110% bakal dikeluarin karena ini kan agak penentuan. Sementara di emang terakhir Indonesia kalah 3 tahun yang lalu, dan itu pun Indonesia juga seluruh pemain, hampir semua pemainnya kecuali Panjina sama siapa itu sudah dirombak dulu waktu itu pelatihnya siapa mbak? Pelatih timnas itu siapa? Kalau pertandingan terakhir tanggal 19 November ya. 19 November terakhir itu Sintayong. Itu ini pelatihnya kalau dari transfer market tertulisnya Yayan Tumena ya. Oh ya, udah beralih ya itu. Iya. Terus kan dipecat itu di yang sekarang ceritanya Bayangkara. Iya, dari 2 terakhir kan Indonesia udah apa itu semenjak dipegang Sintayong kan udah alami perkembangan yang hampir 180 derajat dari segi komposisi pemain, dan itu dilanjutkan dari saat itu sampai saat ini Indonesia terus mengalami peningkatan yang bertahap, naik ya. Kemarin buktinya menahan imbang Vietnam 0-0, tim terkuat di negara ASEAN dengan peringkat ya. Kalau yang sesungguhnya untuk Indonesia untuk melawan Malaysia nanti, sedangkan
mau tidak mau Malaysia juga akan tampil all out untuk pertandingan besok, ingat poin mereka juga berada di bawah Indonesia. 3 poin Malaysia pastinya harga mati buat mereka, apalagi mereka kemarin juga dipermalukan Vietnam. Ini menjadi kayak apa ya, yang nggak mau kalah lah. Masa kemarin Indonesia mampu menahan imbang Vietnam, masa kita yang kalah nggak bisa ngalahin Indonesia gitu. Itu ya akan sengit banget ini. Oke. Dan kalau dari Ibnu seperti itu ya, mungkin kedua tim tidak mau mengalah, tapi Indonesia juga ini ya harus menang sih sebenarnya sih. Oke, kalau dari Alif sendiri gimana Alif? Apakah 2 rekor pertemuan yang buruk 2 tahun terakhir ini akan berlanjut atau berhenti? Oke, gitu. Kalau berbicara rekor tren 2019 Indonesia kalah 2 kali, tentunya kita tidak bisa menyamakan dengan kondisi skuad Garuda yang dilatih Sintayong ini, karena berbeda pelatih, berbeda pemain, tentunya itu membawa dampak yang tentu bisa saja hasilnya mengejutkan. Bisa saja Indonesia menang dan tidak menutup kemungkinan Malaysia juga bisa menang, apalagi ini duel yang sangat menentukan, yaitu siapa yang menang itu otomatis akan lolos maju ke semifinal. Jadi saya setuju dengan kata Mas tadi bahwa laga ini pasti bakal sengit dan kedua tim tidak mau kalah tentunya. Oke, berarti kita tadi udah menyinggung rekor dan Alif sama Ibnu tadi udah menyinggung soal ini ya, peluangnya timnas Indonesia ke semifinal tuh minimal imbang atau malah harus menang gitu ya untuk lolos ke semifinal. Nah, kita udah membahas peluang, terus kita akan masuk ke kira-kira nih, kan harapannya timnas Indonesia bakal menang dong dan melaju ke semifinal dengan status juara grup, mungkin untuk mendapatkan lawan lebih mudah di semifinal gitu ya. Tapi harus melewati Malaysia dulu yang kita ketahui memiliki pemain-pemain yang bagus sih, bagus banget malahan. Kira-kira dari menurut kalian berdua, ada nggak sih pemain Malaysia pada oleh pemain-pemain kita gitu, kayak misal Safawi atau Akhyar kayak gitu? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.